harus ada kepala suku yang bicara konferensi pers. Saya langsung menunjuk kepala suku yang paling tua dan saya suruh dia bicara. Lalu kepala suku ini dia bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. 3.712 orang pun tanpa beban kecuali menyebut nama Allah dan nama Rasul Muhammad SAW. Setelah syahadat, program berikut yang harus kami lakukan di situ adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti nama dengan Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abu Bakar Imran. Dan itu nama-nama yang paling cocok untuk saudara kita syahadat di sana. Sangat lucu kalau dia syahadat rambutnya keriting hitam. Lalu dipanggil Kang Cecep. Gak cocok. Coba ada orang Irian hitam lewat dipanggil Kang Cecep. Gak cocok. Atau diganti nama dengan Suroso. Juga tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Abu Musa, Ibrahim. Nama-nama yang cocok untuk mereka. Setelah mengganti nama-nama mereka. Program berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitanan massal. Mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, itu pun kami lakukan bekerja sama dengan ayahanda, sahabat, teman kami, Letnan Kolonel Dr. Mulya Tarmizi dari Angkatan Laut. Sesudah itu dihitan, beliau mengatakan harus kita kasih tahu Pak Harto. Saya bilang, aduh, saya kan dulu dengan Pak Harto tidak cocok. Gara-gara asas tunggal waktu itu. Bagaimana kalau Ustadz yang sampaikan duluan. Alhamdulillah Pak Harto mengatakan silakan bawa kepala-kepala suku dan tua-tua adat menghadap saya di Jakarta. Subhanallah. Kepala-kepala suku dan tua-tua adat ini sudah pakai celana panjang. Mereka sudah pakai kemeja bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu. Terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang. Di atas pesawat seluruh orang mengatakan. Enggak salah. Jas pakai sendal. Saya bilang tenang ini lagi dakwah. Tiba di Makassar. Saya bawa mereka melihat ada jeda 6 jam. Kami terbang. Saya lihat beliau, bawa mereka lihat pembangunan di kota Makassar. Sesudah itu kembali ke airport dan terbang ke Jakarta. Menuju Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat. Istirahat pagi-pagi bangun pakaian. Setelah mereka sarapan mandi dan mengantar mereka ke istana. Begitu kami datang ke istana Pak Harto melalui protokol mengatakan pertemuan pagi ini ditunda jadi sore hari. Tempatnya bukan di istana tapi di rumahnya. Jalan Cendana. Kami balik lagi. Kembali ke Wisma Haji. Makan siang, sholat duhur, istirahat. Selesai itu bangun sholat asar dan mengantar tua-tua adat menghadap Presiden Soeharto di sana. Subhanallah. Begitu kami datang Pak Harto ternyata sudah berdiri depan pintu rumah. Dengan senyum ciri khasnya itu melambaikan tangan. Salaman dengan tua-tua adat. Salaman selesai dibawa masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam sudah ada minum, sudah ada kue disuruh makan oleh Pak Harto, minum. Sambil makan minum Pak Harto mengatakan harus ada kepala suku yang bicara konferensi pers. Saya langsung menunjuk kepala suku yang paling tua dan saya suruh dia bicara. Lalu kepala suku ini dia bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar,
Presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi saya perhatikan Pak Harto senyum dan tertawa kecil. Selesai tertawa kecil, Pak Harto mengatakan, diterjemahkan. Tidak mungkin lah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna perjalanan dan saya bilang sama Presiden Soeharto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku dan tua-tua adat sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara tafsir dan terjemahan memang berbeda. Tapi inilah bahasa dakwah. Begitu Pak Harto mendengar kalimat ini langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Allah. Dengan cara itu pun Pak Harto minta kepada Menteri Agama agar tiap tahun 75 orang kepala suku pergi haji melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan melalui AFKN. Dan Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada warga yang syahadat. Dan Pak Harto membuat program nasional ABRI masuk desa dengan membangun 917 unit rumah layak huni untuk saudara kita yang syahadat. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada, tetapi jejak dakwah dan kebangsaannya terjaga sampai hari ini. Masya Allah.